Cat Kids. Shalom, good morning Empire Kids. Bertemu lagi dengan Kak Resti. Yes, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita mengawali hari kita. Tapi sebelumnya Kak Resti mau nanya nih adik-adik, siapa di antara adik-adik yang senang memelihara hewan? Terserah, misalkan itu adalah guguk, ataukah kucing, atau hamster, atau kura-kura mungkin, atau ikan. Wah, pasti banyak adik-adik yang senang. Kak Resti juga sama, Kak Resti senang banget melihara ikan. Bulan Juni tahun 2021, Kak Resti memutuskan untuk memelihara ikan. Jadi Kak Resti pergi ke pasar ikan, lalu Kak Resti membeli 6 ekor ikan. Wah, ikannya cantik-cantik, ikan cupang adik-adik. Kak Resti beli, lalu sampai di rumah, wah senang banget. Kak Resti belikan juga, tidak lupa belikan makanannya. Disiapkan tempat yang bagus, satu ikan satu tempat. Setiap pagi Kak Resti kasih makan. 3 hari kemudian, satu ikan mati. Aduh, sedih banget adik-adik. Lalu kemudian seminggu kemudian ada ikan yang 2 sekaligus bersamaan matinya. Sekarang ikannya tinggal 3. Wah, ikan yang 3 ini karena Kak Resti perhatikan kok ikannya bisa mati. Akhirnya Kak Resti lebih hati-hati lagi, dikasih makan tepat waktu. 2 minggu kemudian ikan yang 1 mati, minggu berikutnya mati lagi, sisa 1 ikan. Sedih banget gak sih adik-adik kalau kalian punya ikan, hewan peliharaan terus meninggal? Wah, sama Kak Resti juga sedih banget. Karena sedih melihat ikannya tinggal 1, Kak Resti memutuskan untuk beli ikan lagi. Kali ini Kak Resti beli 5, jadi 6 kembali. Beli lagi 5 ikan, kemudian gak berapa lama kemudian ikannya mati lagi. Dan terakhir kemarin Kak Resti pulang kampung, jadi masih sisa 1 ikan di bulan Desember. Kak Resti pulang. Wah, Kak Resti pulang, dititiplah di rumah. Tahu-taunya pas kembali ikannya mati lagi. Jadi sekarang Kak Resti nggak punya ikan peliharaan. Adik-adik, pasti kalian mengalami sakit hati ketika hewan peliharaan kalian yang kalian sudah sayang mati. Padahal kita udah perhatikan, dikasih makan, diganti airnya. Kalau kalian punya guguk misalkan udah dipelihara dengan baik, malah mati. Adik-adik, pagi hari ini kita mau melihat ternyata bukan hanya Kak Resti yang mengalami sedih karena hewan peliharaannya mati. Di dalam kitab Keluaran pasal 9, kita akan melihat bahwa waktu itu ada satu bangsa yang besar mengalami duka cita karena hewan-hewan peliharaan mereka mati. Judul renungan kita yaitu tulah kelima tentang penyakit sampar pada ternak. Kalau kemarin kita belajar akibat dari Firaun yang tidak bertanggung jawab dengan perkataannya, bangsanya mengalami musibah, yaitu seluruh negeri di mana orang Mesir tinggal dihinggapi dan dipenuhi dengan lalat. Kalau sekarang gara-gara Firaun yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya, yang kedua kita lihat bangsa Mesir mengalami kerugian dikarenakan semua ternak mereka kena penyakit yang mematikan. Nih adik-adik, kalau kita baca ya dalam Keluaran pasal 9, di situ ayat 3 nih, apa saja ternak yang mati itu? Kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba, semua yang ada di padang habis, semuanya mati. Tadi hewan-hewan yang Kak Resti sebutkan ini adalah hewan-hewan yang sangat berharga adik-adik. Bukan hanya untuk dipelihara supaya indah rumahnya, supaya orang itu kelihatan punya, tapi hewan-hewan ini mahal. Dagingnya, kulitnya, bulunya, semuanya berharga. Dan saat itu semuanya mati dikarenakan Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tapi adik-adik, ada bedanya orang yang taat kepada Tuhan dan yang tidak. Bangsa Israel tidak mengalami hal ini. Semua hewannya hidup, tidak ada yang terkena penyakit itu. Penyakit itu hanya berlaku untuk hewan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Kita melihat di ayat terakhir dari Keluaran pasal 9 ayat 7 itu,
Firaun tetap berkeras hati dan tetap gak mau membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir ke tempat di mana mereka harus menyembah Tuhan. Berkeras hati. Akibat dari berkeras hatinya Raja Firaun ini, bukan hanya dia yang mengalami kerugian, tapi seluruh bangsanya. Nih, jadi hari ini kita mau melihat bahwa salah satu yang membuat orang menjadi tidak bisa menerima tanggung jawabnya karena dia keras hati, alias dia orangnya ngotot, gak mau dikasih tahu yang benar tidak bisa melakukan, gak mau nurut pokoknya. Ini adalah contoh orang yang tidak bisa menerima tanggung jawab. Nih, kira-kira adik-adik gimana nih adik-adik? Kalau adik-adik dikasih tahu, apakah kalian menurut? Apakah kalian mau melakukannya? Atau jangan-jangan berkeras hati? Gak mau, aku gak mau belajar. Gak mau, aku gak mau beresin mainanku. Aku gak mau makan, aku gak mau cuci piring. Aku gak mau menyimpan buku-bukuku pada tempatnya. Akibatnya nih adik-adik, kalau kita berkeras hati, tidak mau melakukan, tidak mau menerima tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, kita sendiri akan mengalami kerugian. Bahkan kemungkinan bukan hanya kita yang rugi adik-adik. Bisa jadi kita merugikan orang lain. Kita merugikan mungkin mama kita yang seharusnya mama kita mengerjakan pekerjaan yang lain karena kita tidak mau menerima tanggung jawab kita. Mama kita yang harus terjun mengerjakan itu sehingga mama kita kehabisan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan. Tidak berkeras hati. Kita mau menerima tanggung jawab kita sebab kita mau mempertanggungjawabkannya agar kita tidak merugikan orang lain. Seperti Musa dan Harun, dia bertanggung jawab, dia melakukan bagiannya. Akhirnya bangsanya selamat, bangsanya tidak ada yang rugi, bangsanya semuanya hewannya sehat-sehat. Karena bangsa Mesir, Firaun gak mau menerima tanggung jawab itu, dia keras hati, dia gak mau mempertanggungjawabkan perkataannya, dia mengeraskan hatinya, dia sendiri kena akibatnya. Yuk, mari kita lipat tangan kita dan kita mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan. Kami gak boleh keras hati, kami harus taat, kami harus melakukan yang baik yang Tuhan perintahkan, karena kami tidak mau orang lain di sekitar kami rugi, kami tidak mau merugikan diri kami sendiri juga. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan hari ini di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, selamat melakukan tanggung jawab kalian di rumah. Jangan lupa, jangan berkeras hati. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.